Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfa Hidayat, NRP 0919040038, kelas 4B, Prodi Teknik Otomasi, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah sistem yang menjadi teknologi pada kapal ikan. Jadi sistemnya nanti itu saya memiliki inovasi mengenai sistem pengolahan atau sistem distribusi pada pengolahan ikan menjadi olahan makanan setengah jadi pada kapal ikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengapa kok saya membuat inovasi atau teknologi seperti ini. Tentunya Indonesia merupakan negara kelautan yang dimana memiliki jumlah laut yang sangat luas, dan banyak dari masyarakat Indonesia yang memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian sehari-hari. Nah, jadi banyak dari masyarakat Indonesia yang memilih menjadi nelayan. Tentunya selama ini hasil laut yang dihasilkan dari nelayan tersebut menurut saya itu kurang efektif. Jadi kurang maksimal. Jadi banyak hasil laut yang belum bisa diperoleh secara maksimal oleh nelayan. Jika ditinjau dari penyebabnya, mungkin ada dari teknologinya tentunya. Kekurangan teknologi, lalu kekurangan sumber daya manusianya. Nah, mungkin dari segi teknologi kan, ini di inovasi saya ini, jadi pada kapal ikan kan biasanya para nelayan hanya menangkap ikan di laut lalu membawanya ke pasar ikan. Jadi output dari ketika melaut itu hanya berupa ikan mentah. Nah, berupa ikan mentah yang nantinya dijual ke pasar. Nah, tentunya kan harga dari ikan tersebut kan lumayan rendah. Nah, pada inovasi ini saya membuat sebuah pabrik kecil pada sebuah kapal ikan. Tentunya nanti pada pabrik kecil tersebut, pada kapal ikan, akan diperoleh sebuah output makanan olahan setengah jadi. Jadi hasil tangkapan ikan yang berada di laut langsung kita produksi menjadi olahan setengah jadi berupa ikan kaleng atau biasa kita temui sarden seperti itu. Jadi ketika melaut, masyarakat pergi melaut mencari ikan, dan ketika di laut juga memproses ikan tersebut menjadi olahan makanan setengah jadi berupa ikan kaleng. Nantinya ketika sudah mendarat ke daratan, yang dijual bukan ikan mentah, tetapi sudah menjadi bentuk ikan kaleng yang nantinya akan menaikkan harga jual dari ikan tersebut. Nah, itu sedikit penjelasan mengapa saya membuat inovasi seperti ini. Dan ini saya jelaskan lebih detail mengenai konsepnya. Jadi konsepnya seperti ini. Ini saya menggunakan program PLC untuk distribusi ikan yang sudah ditangkap, lalu ikan tersebut didistribusikan ke pabriknya, lalu dari pabrik tersebut langsung disimpan pada freezer. Nah, yang nantinya pada freezer tersebut bertujuan agar memperlama ikan kaleng tersebut sebelum dijual di daratan. Nah, lalu setelah itu saya jelaskan untuk mengenai HMI-nya terlebih dahulu. Nah, ini saya mengambil konsep sistem distribusi pada pabrik kecil tersebut.
Nah, jadi di sini ada katrol, 2 buah katrol, lalu 2 buah conveyor. Lalu di sini ada freezer, 2 freezer yang berfungsi untuk menyimpan, yang satu freezer 1 berfungsi untuk menyimpan hasil tangkapan ikan mentah, lalu yang kedua ada freezer 2 yang berfungsi untuk menyimpan ikan yang sudah diubah menjadi ikan kaleng tersebut. Nah, di sini ada pabriknya yang dimana pada pabrik ini terdapat proses pembuatan ikan kaleng atau sarden. Nah, pada sistematikanya ini ada 3 buah operation system, yaitu start, stop, sama reset. Jika kita menekan tombol start, maka katrol. Oh, ini sudah saya buatkan catatan. Nah, jika tombol start saya tekan, untuk mekanisme sistem pengolahan ikan seperti ini. Yang pertama, jika tombol start saya tekan, lalu katrol 1 menarik ikan pada freezer dan akan dibawa ke conveyor 1. Yang dimana conveyor 1 ini bertujuan untuk memindahkan ikan menuju ke pabriknya. Nah, sebelum ke pabrik, nantinya ikan akan dideteksi oleh sensor proximity, sensor 1. Di mana sensor ini akan mendeteksi adanya 5 ikan yang masuk ke dalam pabrik. Maka katrol dan juga conveyor ini akan mati setelah 5 ikan masuk ke dalam pabrik. Lalu di pabrik tentunya ada proses pembuatan sarden. Di sini saya kira-kira keberlangsungan prosesnya saya kira-kira 5 detik, hanya 5 detik. Tentunya nanti di aslinya tidak hanya 5 detik. Setelah 5 detik nantinya katrol 2 dan juga conveyor 2 akan aktif, di mana hasil dari pabrik tersebut berupa ikan kaleng akan dipindah ke freezer 2, di mana ikan kaleng tersebut akan disimpan agar bertahan lebih lama. Nah, sebelum memasuki freezer 2, ikan kaleng tersebut dideteksi menggunakan sensor 2, yaitu sensor proximity. Jika sensor 2 mendeteksi ada 5 ikan yang masuk ke dalam freezer 2, maka pabrik, katrol, dan juga conveyor 2 ini akan mati. Nah, itu untuk penjelasan singkat mengenai proses HMI-nya atau mekanisme sistemnya nanti. Langsung saja saya ke program PLC-nya. Di sini saya menggunakan software CX Programmer. Di baris pertama ini saya menggunakan fungsi keep untuk membuat tombol start dan stop, di mana start ini akan menekan aktif dan mengaktifkan katrol 1 dan conveyor 1. Ini tersambung, katrol 1 akan terhubung ke conveyor 1 juga. Lalu di bawahnya ada fungsi counter untuk sensor 1. Nah, sensor 1 tadi mendeteksi 5 ikan masuk. Nah, di sini saya masukkan nilai output 5. Lalu ada resetnya. Lalu pada di bawahnya ini baris kedua ada fungsi dari counter C dengan alamat C000 yang akan mematikan katrol dan juga conveyor 1. Nah, jika counter tadi sudah selesai berjalan, akan mematikan katrol 1 dan juga conveyor 1. Lalu setelah berlangsung fungsi counter tadi, akan mengaktifkan pabrik. Nah, pada pabrik ini akan berlangsung proses pada pabrik, yaitu di sini saya menggunakan fungsi timer dengan akumulasi durasinya 5 detik, yang artinya di sini 50. Nah, setelah proses pada pabrik berlangsung, lalu di bawahnya ada fungsi keep untuk menyalakan katrol 2. Nah, di sini setelah proses pada pabrik berlangsung,
maka akan mengaktifkan katrol 2 dan juga conveyor 2. Nah, setelah itu saya menggunakan fungsi counter lagi untuk sensor 2 untuk mendeteksi ikan kaleng yang masuk pada freezer 2. Nah, di sini saya menginputkan juga nilai 5. Nah, setelah sensor mendeteksi 5 ikan tersebut, maka di sini fungsi counter dengan alamat C0002 akan mematikan katrol 2 dan juga conveyor 2 dan juga pabrik. Di sini C002 akan menonaktifkan pabrik. Nah, dari sini sistem sudah berlangsung dan selesai sudah sistemnya. Lalu kita simulasikan sebentar ini kita coba dulu di CX programmernya, kita simulasikan apakah sudah benar program yang sudah kita buat. Sebentar ini ada proses. Nah, ini sudah. Nah, sebelum kita simulasi ke CX designernya, ini dalam CX programnya dalam keadaan off. Lalu kita beralih ke HMI-nya. Lalu di HMI-nya ini pengalamannya tentu sangat penting. Nah, ini sudah saya samakan atau cocokkan dengan input alamat yang berada pada CX programmernya. Nah, ini kita ambil contoh untuk katrol 1 ini alamatnya 1.00 dan di HMI-nya juga alamatnya ini 1.00. Begitu juga dengan semua sistemnya ini sudah sama dengan alamat yang berada pada CX programmernya. Lalu kita siap untuk tes pada CX designernya. Ini connect to CX simulator. Kita oke. Di sini membutuhkan sedikit waktu untuk running. Nah, ini sudah muncul HMI-nya, tampilan HMI-nya. Lalu ini otomatis akan on sendiri. Nah, ini kita buka, lalu kita sandingkan seperti ini. Nah, langsung kita ke HMI-nya. Baik, di sini jika saya akan menekan tombol start, maka katrol dan juga conveyor akan aktif. Kita coba. Kita tekan start. Nah, ini akan aktif. Lalu ini mendeteksi adanya ikan yang masuk ke dalam pabrik. Setelah 5 ikan masuk, conveyor dan juga katrol akan mati. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah. Lalu proses pembuatan sarden berlangsung selama 5 detik. Lalu mengaktifkan katrol 2 dan juga conveyor 2. Nah, ini sensor mendeteksi sebanyak 5 ikan kaleng yang masuk ke dalam freezer. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini semua sistem akan mati dan ikan kaleng sudah disimpan pada freezer 2 dan siap untuk diperjualbelikan di daratan. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya mengenai sistem distribusi pada pengolahan ikan menjadi olahan makanan setengah jadi pada kapal ikan. Tentunya diharapkan dengan teknologi ini bisa membantu para nelayan agar mendapatkan nilai jual dari ikan tersebut lebih tinggi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.